Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sepanjang hidup kita akan selalu terhubung dengan orang lain, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, di kampus, pekerjaan, organisasi, bahkan di lingkaran media sosial. Dalam pergaulan itu, kita tak akan pernah bisa menebak hati seseorang. Bahkan, meski kita sudah berbuat baik, ada saja orang yang iri dan dengki pada kita. Sebaik apapun usaha yang kita lakukan, belum tentu orang lain akan menerima dan membalasnya dengan kebaikan juga. Lantas, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang iri dengki kepada kita? Video berikut ini memberikan inspirasi kepada kita dalam menyikapi orang-orang yang iri dan dengki. Selamat menyaksikan. Di suatu daerah, ada seorang raja yang memiliki teman seorang alim yang bijak lagi soleh yang bernama Hakim. Ia selalu mendampingi raja kemanapun raja pergi. Dan si Hakim ini selalu menjadi teman bicaranya di kala suka maupun duka. Setiap kali si Hakim berjumpa dengan raja, ia selalu mengawali pertemuannya dengan kalimat, "Assalamualaikum baginda raja. Ahsin ilal muhsini bi ihsanihi fa innal musi'ah satakfika isa'atuhu." Berbuat baiklah kepada pelaku kebaikan sebab kebaikannya. Karena orang yang berbuat jelek, engkau tidak usah membalasnya sendiri. Cukuplah bagimu kejelekannya itu yang akan membalasnya. Raja sangat menyukai orang ini karena kealiman dan kesolehannya. Selain juga karena ucapannya yang penuh dengan kata-kata bijak. Kedekatannya pun dengan raja menuai iri dan dengki dari orang lain. Salah satunya adalah seseorang yang bernama Hasid. Ia iri kepada Hakim dan menyusun rencana untuk membunuhnya. Di suatu hari, si Hasid pergi ke istana untuk menghasut raja. Dan setelah bertemu dengan raja, ia pun berkata, "Wahai baginda raja, Hakim itu menganggap Anda sebagai raja yang bau. Coba saja baginda buktikan sendiri. Dia akan menutup hidungnya jika baginda mendekati." Raja pun tidak langsung percaya dengan ucapan Hasid, karena ia mengenal betul siapa si Hakim itu. Bukan hanya teman baik, tapi juga seorang yang alim dan juga soleh. Tetapi si Hasid selalu mengungkapkan kata-kata yang membuat raja akhirnya mulai terhasut dengan ucapannya. Sang raja pun berkata, "Baiklah, akan kubuktikan dulu kebenaran ucapanmu itu." Keesokan harinya, seperti biasa, si Hakim dipanggil oleh raja untuk menemaninya dan mendengarkan petuah-petuahnya. Tapi sebelum Hakim sampai di istana raja, Hasid mengundangnya ke dalam sebuah jamuan makan. Hakim pun tak menolak undangan si Hasid. Ia terlebih dahulu mendatangi rumah Hasid sebelum menghadap sang baginda raja. Di dalam rumahnya, Hasid menyuguhi si Hakim dengan makanan yang beraroma bawang. Lantas, kala itu Hakim merasa mulutnya bau bawang. Usai jamuan makan itu, Hakim langsung menuju istana raja. Ia pun tidak sempat untuk mencuci mulutnya terlebih dahulu. Setelah sampai di istana, ia langsung mengucapkan kalimat yang selalu ia ucapkan kala bertemu dengan raja. "Assalamualaikum baginda raja. Ahsin ilal muhsini bi ihsanihi fa innal musi'ah satakfika isa'atuhu." Berbuat baiklah kepada pelaku kebaikan sebab kebaikannya, karena orang yang berbuat jelek, engkau tidak usah membalasnya sendiri. Cukuplah bagimu kejelekan itu yang akan membalasnya. Untuk membuktikan kebenaran ucapan Hasid, raja kemudian mendekati Hakim. Benar saja, Hakim langsung menutup mulut dan hidungnya ketika raja mendekatinya. Raja pun berkesimpulan bahwa Hasid benar. Kemudian raja berpikir sejenak.
mencari cara untuk menghukum si hakim karena telah menganggapnya sebagai raja yang bau. Sebagai seorang raja, titahnya pasti akan dipatuhi oleh bawahannya. Dan raja menulis sebuah perintah di atas selembar kertas. Ia tuliskan perintah tersebut kepada salah satu gubernurnya. Setelah surat itu selesai ditulis, raja menyuruh hakim untuk mengantarkannya. Sebagai ganti lelah, raja memberikan sebuah hadiah kepada si hakim. Dengan patuh, hakim berangkat membawa surat dan hadiah pemberian raja. Di tengah jalan, Hasid melihat si hakim sedang berjalan membawa sesuatu. Lalu ia pun menghadangnya. Kemudian ia bertanya kepada si hakim, "Apa itu?" Si hakim pun menjawab dengan polos sambil menunjuk surat yang diberi raja. "Ini hadiah dari raja dan aku disuruh mengantarkan surat ini." Lalu Hasid menawarkan jasa untuk mengantarkan surat itu karena menginginkan hadiah dari raja. Ia pun berkata, "Berikan hadiah itu padaku. Aku yang akan mengantarkan suratnya." Hakim kemudian memberikan hadiah dan surat itu. Dan surat itu pun diantar kepada gubernur sesuai dengan alamat yang tertera. Setelah surat sampai kepada sang gubernur, ia pun langsung membuka surat itu dan membacanya. Kemudian gubernur tersebut membacakan isi surat itu di depan Hasid dan orang-orang yang ada di sana. Isi surat ini menyatakan bahwa aku harus memenggal kepalamu serta mengulitimu. Mendengar isi surat itu, Hasid langsung berteriak, "Surat itu bukan milikku, surat itu bukan milikku. Tunggulah wahai gubernur, aku akan konfirmasi kepada raja bahwa surat itu bukan milikku." Si gubernur pun berucap, "Wahai Kisana, sayang sekali tidak ada konfirmasi untuk titah raja." Dan perintah yang ada dalam surat itu pun langsung dilaksanakan. Waktu pun berlalu. Karena tak ada panggilan raja sama sekali, si hakim lalu menemui raja sebagaimana hari-hari yang telah lalu. Setelah sampai di depan raja, hakim langsung mengucapkan kalimat yang biasa ia ucapkan acap kali bertemu raja. "Assalamualaikum baginda raja. Ahsin ilal muhsini bi ihsanihi, fa innal musi'a satakfika isaatuhu." Berbuat baiklah kepada pelaku kebaikan sebab kebaikannya. Karena orang yang berbuat jelek, engkau tidak usah membalasnya sendiri. Cukuplah bagimu kejelekannya itu yang akan membalasnya. Raja pun heran melihat hakim duduk dengan keadaan sehat di hadapannya. Baru kali ini perintah saya tidak dilaksanakan oleh gubernur, pikir sang raja dalam hati. Kemudian raja bertanya kepada hakim, "Wahai sahabatku, apa yang kau lakukan dengan surat itu?" Si hakim lalu menjelaskan kepada raja, "Wahai baginda raja, waktu itu aku bertemu dengan Hasid di jalan. Ia menawarkan jasa untuk mengantarkan surat tuan, dan saya pun memberikan surat itu beserta hadiahnya. Maafkan saya baginda raja, saya tidak mengantarkan langsung surat baginda kepada gubernur." Raja langsung memaafkannya dan seketika itu teringat peristiwa kemarin. "Wahai sahabatku, kemarin Hasid mengatakan kepadaku bahwa engkau menganggapku sebagai raja yang bau. Apakah benar engkau mengatakan demikian?" Si hakim mengelaknya. "Wahai baginda raja, maafkan hamba. Hamba sama sekali tidak pernah mempunyai dugaan seperti itu, apalagi untuk mengucapkannya pada orang lain." "Lantas, mengapa kau letakkan tanganmu di hidung dan mulutmu ketika aku mendekatimu?" Hakim pun menjawab, "Wahai baginda raja, waktu itu sebelum aku sampai di istana, Hasid mengundangku untuk mendatangi rumahnya.
Ia kemudian menjamuku dengan makanan beraroma bawang, dan aku tidak ingin bau mulutku tercium oleh baginda. Mendengar keterangan dari hakim, raja pun berpikir. Terngiang di benaknya kata-kata bijak yang selalu diucapkan oleh hakim sahabatnya tersebut. Dan ia pun berkata sembari menirukan kata-kata si hakim, "Kau benar wahai sahabatku, kembalilah ke tempatmu. Cukup bagimu perlakuan jelek seseorang sebagai pembalas orang itu." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.